Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Dia Allah yang kita sembah pagi hari ini, Dia Allah yang selalu setia, amin. Kita bersyukur kalau kita ada pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu mari kita mau siapkan hati kita. Kita akan berikan yang terbaik bagi Allah kita. Tidak ada yang lebih indah untuk membalas kasih Tuhan selain kita mau datang menyembah Dia, memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu mari sebelum kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Kami ada menikmati kekuatan kesehatan tubuh. Kami menyadari semua karena anugerah Tuhan. Dan lewat hidup kami saat ini Bapa, kami mempersembahkan pujian penyembahan kami. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Lewat kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan kami Bapa. Biarlah kami layak di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya kami menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati lawatan-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga sampai tamatnya. Biarlah semua berjalan seturut mau dan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Kami percaya kami semua tinggal dalam urapan-Mu. Dan kami percaya tidak ada kuasa lain Tuhan. Selain hanya kuasa-Mu ada di tempat ini. Yang akan memenuhi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa dan syukur kami. Kami buka ibadah kami saat ini. Kami dasarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia Allah yang setia. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami terus menikmati betapa Engkau baik Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, ku cinta Kau selalu,
sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan namanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Oh Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu Tuhan, ku mau menjagamu Yesus, ku selalu Yesus, lari hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, kami mau memujimu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Allah kami, sebab tidak ada yang lebih indah. Kami mau balas kasih-Mu selain kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa setiap hati kami. Kemuliaan ku mau memujimu. Berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Berikan hatimu yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya. Roh Kudus, Roh Kudus Engkau lawat setiap hati kami. Semua sekali lagi dalam lembut katakan hanya bagi. Nyanyikan pujian ini, haleluya. Amin, 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 Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Yesus. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Kau selalu selalu, Kau yang layak
Roh Kudus bekerja. Halo Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah kami Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami pagi hari ini Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah pagi hari ini Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya Allah sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ini iman kami pagi hari ini Tuhan. Yesus Tuhan. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidup.
situ tangan Tuhan bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Oh, pertolongan-Mu, pertolongan-Mu. Engkau yang memikat hati kami Tuhan, memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Begitu aja Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan ini iman kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak ada artinya pagi hari ini Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Amin, 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 amin Tuhan.
tetap kami mau katakan terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu kami berseru, hanya padamu kami berserah. Oh, haleluya, 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 haleluya Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan segenap hati katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Ini iman kami Tuhan. Pujian yang menyatakan bahwa Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pertolongan kami Tuhan. Engkau satu-satunya sumber pengharapan kami Tuhan. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang kuasa, Dia Allah yang mulia dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia.
kita yang besar, amin. Dia Allah yang luar biasa. Kita percaya kalau ada kuasa Allah di tempat ini, maka sesuatu pasti akan terjadi. Itulah iman saya dan saudara. Kita mau katakan, ku tahu roh Allah ada di tempat ini. Haleluya Tuhan. Kami percaya kau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Oh, haleluya. Ku tahu roh Allah ada di sini, punya firman dengannya. Bila kuasa surga turun dan batu mari dekat, oh roh
kita akan memberikan korban persembahan kita yang pertama. Puji Tuhan, kita percaya Tuhan selalu ada bersama kita, amin. Dan mari kita selalu pandang Tuhan, sebab hanya kepada kita selalu memohon pertolongan. Firman Tuhan akan disampaikan pada pagi hari ini. Hanya firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan baru, yang akan terus menuntun perjalanan kita. Haleluya Tuhan. Kemana kami mencari kasih yang sejati Tuhan? Hanya kepadamu kami mendapatkan kasih yang sejati. Haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Mari katakan, kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami perlu sentuhan tangan-Mu. Kami tidak dapat berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Bapa, kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Mari sekali lagi dengan iman-Mu, dengan iman-Mu nyanyikan pujian ini, katakan Engkau yang perlu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Tuhan. Oh Yesus. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami perlu Kau. Kami perlu Tuhan. Serahkan kami kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita pagi hari ini. Jalan sendiri kami
sekali lagi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan lagi. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita berikan pujian, pengagungan, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu keajaiban Tuhan. Kami perlu kasih Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun kehidupan kami. Kami menyadari kami tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kesanggupan kami manusia yang terbatas. Kami perlu Tuhan untuk menolong, untuk menyertai, untuk berjalan bersama dengan kami. Karena hanya Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau adalah penopang bagi kami. Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah kota benteng dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu untuk menerangi jalan kami di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kami perlu firman-Mu untuk menuntun kehidupan kami. Karena kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup ini. Kami perlu pribadi-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan konsentrasi yang baik bagi kami. Biarlah firman-Mu akan ditaburkan dan dia akan jatuh di tanah hati yang baik. Akan memberkati kami. Akan membawa kami melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Kami akan melihat keajaiban Tuhan akan terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan melihat hari depan yang penuh harapan. Adalah bagian jalan yang akan kami lalui dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Segala macam bentuk hal-hal yang berusaha untuk merintangi suasana hati kami, konsentrasi kami. Kami halaukan itu, kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa. Tinggalkan ruangan ini, bahkan ruangan hati kami. Sepenuhnya yang menguasai ruangan ini adalah otoritas Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Kemuliaan, pujian hanya bagi Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan kembali kita bisa berkumpul bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari segera kita buka firman Tuhan dalam Amsal pasalnya yang ketiga. Saya akan baca ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang keenam. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang keenam, firman Tuhan di dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita ingin bagaimana supaya Tuhan meluruskan jalan kita ke depan saudara. Kita ingin bagaimana Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Kita ingin bagaimana jalan-jalan ke depan engkau mengalami hal-hal yang baik. Banyak rintangan yang mungkin engkau lalui tapi engkau bisa menjalani dan menjadi pemenang di sana. Kita ingin melalui jalan-jalan yang akan kita lalui ke depan, di masa depan kita adalah jalan-jalan berkat, kasih karunia, kemenangan. Tuhan memberikan keberuntungan dalam kehidupan kita. Kita tidak mau jalan-jalan yang akan kita hadapi ke depan adalah jalan yang akan menjatuhkan kehidupanmu, yang akan menghancurkan hidupmu, merusak pribadimu, merusak keluargamu, merusak pekerjaanmu. Kita minta supaya Tuhan meluruskan jalan-jalan kita. Amin saudara. Ini adalah kerinduan kita. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu. Supaya apa saudara? Supaya Dia meluruskan jalanmu pada waktu kita hampir salah melangkah.
hampir mengalami kerugian, Tuhan bisa menuntun engkau supaya engkau tidak mengalami kerugian. Amin. Pada waktu engkau akan mengalami jalan yang menghancurkan hidupmu, Tuhan akan menuntun engkau supaya jalan itu tidak menghancurkan pribadimu. Ada banyak hal yang kita bisa jalani dalam kehidupan ini, saudara. Ini berhubungan dengan pilihan, berhubungan dengan keputusanmu, saudara. Berhubungan dengan tindakan yang engkau akan ambil, perbuatan yang engkau akan ambil. Menentukan bagaimana masa depanmu di waktu yang mendatang. Pentingnya, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya katakan, hikmat Tuhan pada waktu engkau akan mengambil sebuah keputusan. Pentingnya engkau meminta kebijaksanaan Tuhan. Ada pertimbangan yang menguasai hidupmu. Supaya hari depanmu adalah hari depan yang diberkati oleh Tuhan. Ronald Wayne adalah salah satu pendiri dari 3 pendiri Apple, saudara. Di tahun 1976, ia menjual 10% sahamnya. Kurang lebih pada waktu itu $800. Dia bisa membeli kebutuhan-kebutuhan. Dia bisa membeli mungkin motor pada waktu itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi di hari depan, pada waktu dia bisa mempertahankan dan tetap berada pada grup perusahaan ini, saudara. Dia akan menjadi seorang yang terkenal, seorang yang diberkati, seorang yang kaya raya, seorang yang bisa memiliki 4.700 lebih triliun uang di masa depan. Tapi keputusannya pada waktu itu yang merasa bahwa mustahil perusahaan ini bisa maju. Oleh karena kebutuhan yang dia perlukan pada waktu itu, dengan begitu gegabah, dia mengambil keputusan yang sebenarnya akan merubah masa depannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Yang akan membawa dia menjadi salah satu orang terkaya, bukan dalam satu negara, tapi di dunia. Membuat dia mengambil langkah yang salah, saudara. Dan akhirnya, dia adalah seorang yang tercatat sebagai pribadi yang akhirnya gagal oleh karena sebuah keputusan yang salah. Dia menjadi orang yang biasa saja. Tidak seperti 2 rekannya yang bisa terkenal dan menjadi seorang yang begitu luar biasa, sudah yang kasih oleh Tuhan. Terkadang kita menghadapi keputusan, mengalami keputusan, mengambil keputusan yang bisa merugikan kita untuk masa depan. Terkadang kita bisa mengambil keputusan yang bisa membawa engkau tidak bisa mencapai hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, bahkan ujungnya menuju kepada kehancuran, kepada maut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Dia meluruskan jalan kita. Biarlah jalan yang engkau akan tempuh, keputusan yang engkau akan ambil, tindakan yang engkau akan buat adalah keputusan yang benar-benar akan membawa masa depan yang penuh harapan di dalam hidupmu. Sebelum Titanic tenggelam, saudara, ada seorang operator radio yang bernama Jack Phillips. Ia menerima peringatan akan adanya gunung es ke depan untuk jalan yang akan mereka lalui dari kapal yang bernama SS Meseba. Kapal ini memperingatkan, saudara, Jack Phillips, tapi dia salah mengambil keputusan. Karena terlalu sibuk untuk mengirim pesan pribadi dari penumpang-penumpang yang orang-orang kaya. Dia merasa bahwa ini lebih penting daripada belum tentu apa yang disampaikan kepada dia. Itu sesuatu yang begitu penting, saudara yang kasih oleh Tuhan. Atau mungkin dia berkata, nanti saja saya akan peringatkan kepada kapten. Bahkan dia mengatakan, saudara yang kasih oleh Tuhan, catatan berkata bahwa dia membentak kapal untuk berkata diam. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena dia sedang menyampaikan sebuah pesan radio kepada orang lain, mengenai pesan dari beberapa orang yang mungkin begitu kaya di kapal tersebut. Dia mengabaikan hal tersebut, saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, akibatnya begitu fatal. Titanic menabrak gunung es beberapa jam kemudian yang menyebabkan hilangnya 150.000 manusia yang meninggal pada waktu itu. Terkadang kita menyepelekan hal-hal yang begitu kecil, kita merasa itu sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang kita sepelekan dan merasa ada sesuatu yang lebih penting
Sedangkan itu adalah sesuatu yang begitu penting dan begitu fatal pada waktu kita mengabaikan hal tersebut. Kita meminta kepada Tuhan, supaya apa saudara? Supaya Tuhan meluruskan jalan kita. Keputusan yang kita ambil hari ini, perbuatan yang kita ambil hari ini, tindakan yang kau buat hari ini, biar itu akan membawa engkau melihat masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Minta Tuhan meluruskan jalanmu. Biarlah apa yang saya perbuat ini akan menguntungkan hidup saya, menguntungkan keluarga saya, menguntungkan usaha saya, menguntungkan masa depan saya. Tuhan itu yang berkuasa terhadap sejarah manusia. Tuhan yang berkuasa terhadap hari depan manusia. Di depan masih tanda tanya. Tapi Tuhan berkuasa untuk melukiskan rancangan yang indah. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang luar biasa. Pentingnya kita minta keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang dahulunya dia adalah orang biasa saja. Dia adalah orang yang tidak terpandang. Tidak diperhitungkan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Tetapi di masa depan kemudian dia menjadi seorang yang benar-benar menakjubkan. Luar biasa, hebat. Dan diberkati Tuhan dengan begitu dahsyat. Dari mana dimulai? Dari awal, sebelumnya dari sekarang. Bagaimana engkau punya tindakan, engkau punya perbuatan yang akan menentukan bagaimana hidupmu di waktu kemudian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dan tentunya kita butuh tangan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, terkadang keputusan yang benar, keputusan yang kita akan ambil, itu bertentangan dengan hatimu. Bertentangan dengan dagingmu. Bertentangan dengan maumu. Tapi saya mau katakan, terkadang keputusan-keputusan yang sulit untuk hati kita. Tapi kalau itu adalah rencana, keinginan, kehendak Tuhan, saudara. Tuhan akan membawa engkau melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang heran pada waktu engkau berani melangkah. Meskipun itu bertentangan dengan hatimu. Terkadang kita maukan melakukan hal-hal yang sesuai dengan hati, sesuai dengan keinginan kita. Tapi pada waktu Tuhan perhadapkan engkau dengan hal yang bertentangan dengan daging, bertentangan dengan maumu, bertentangan dengan logikamu, saudara. Terkadang kita menyerah. Sebenarnya pada waktu engkau berani untuk menjalani jalan itu, engkau sedang bukan berjalan ke bawah. Engkau sedang bukan untuk menjadi ekor. Tapi Tuhan sedang membawa engkau untuk menjadi kepala untuk waktu-waktu yang mendatang. Pada waktu Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Untuk apa saudara? Untuk dia mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran sudah yang dikasih oleh Tuhan. Itu hal yang bertentangan dari hatinya. Tuhan tahu anak yang kau kasihi satu-satunya adalah Ishak. Itu Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi, mencintai, dan sangat sayang kepada Ishak. Karena ini adalah anak janji. Dan mereka dapatkan di masa tua mereka, saudara. Tapi demi firman dan kehendak Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun itu bertentangan dengan hati kita. Ego kita. Pikiran kita, saudara. Tapi pada waktu dia bertindak dan Tuhan melihat bahwa hatinya, hidupnya, benar-benar mengasihi dia. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan mengangkat dia benar-benar luar biasa. Bahkan oleh keturunannya segala kaum di bumi. Saudara akan diberkati. Kalau itu rencana Tuhan, kalau itu kehendak Tuhan, kita harus berani untuk bertindak, saudara. Karena itu akan membawa engkau melihat hal yang luar biasa. Daniel berani menolak makanan santapan raja. Daging, makanan-makanan yang enak, yang kelihatan penuh dengan vitamin yang begitu luar biasa. Tapi ternyata ada perbedaan yang luar biasa pada waktu mereka bertindak untuk mengambil kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka lebih bijaksana, lebih luar biasa dari seluruh orang-orang muda yang ada di Babel pada waktu itu. Karena kenapa? Karena Tuhan memberkati mereka. Tetapi terkadang hal-hal yang tampak luar biasa di luar. Hal-hal yang memikat daging kita. Enak bagi keinginan hati. Enak bagi logika.
enak bagi pandangan mata, terkadang itu hal yang bisa menghancurkan, bisa merugikan hidup saudara, merugikan keluarga saudara, merugikan usaha saudara. Itu yang dialami oleh Lot. Pada waktu dia melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, daerah yang benar-benar luar biasa. Saudara, dia memilih tempat tersebut. Pilihan yang salah, merugikan seluruh usahanya, merugikan keluarganya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya mengingat sebuah peristiwa, seorang influencer dari China, dengan saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara bisa lihat dalam media sosial bagaimana dia menunjukkan kehidupan papan atas, kehidupan mewah yang begitu luar biasa. Dan dia terpikat dengan pacarnya, seorang yang kelihatan kaya, seorang yang menjanjikan kehidupan yang bahagia di Kamboja, saudara. Dia mengambil keputusan yang begitu tergesa-gesa, dia pergi ke Kamboja dan berakhir sebagai seorang tunawisma di jalan. Dengan rekam medis di tangannya, saudara. Dia tidak lagi mengingat pada waktu itu siapa dirinya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dia kehilangan ingatan. Saya tidak tahu bagaimana kondisi keadaannya. Dan akhirnya dia dibawa di rumah sakit. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar untuk apa? Untuk meminta kepada Tuhan. Biar Tuhan meluruskan jalan kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Karena Dia adalah Allah yang punya masa depan. Akui Dia dalam segala lakumu. Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya sudah yang kasih oleh Tuhan. Engkau membawa dirimu. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Supaya Tuhan membawa hidupmu kepada masa depan yang maksimal. Masa depan yang luar biasa. Masa depan yang indah. Masa depan yang diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Allah yang mempunyai masa depan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita hanya bisa menjalaninya dan meminta bagaimana Tuhan menuntun dan membawa kita berjalan dalam anugerah dan kemurahan-Nya. Keputusan terkadang akan merubah kehidupan seseorang. Apakah orang tersebut akan berada dan melihat hal yang luar biasa atau hal-hal yang akan menghancurkan, merugikan, membawa dampak masa depan yang benar-benar merobek hati dan jiwamu, membuat engkau mengalami hal-hal yang benar-benar menyakitkan. Itu adalah keputusan hari ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya mau katakan, mari kita berdoa kepada Tuhan, supaya setiap keputusan kita akan membawa dampak yang begitu luar biasa di dalam hidupmu. Keputusan hari ini akan merubah, akan mendatangkan hal yang luar biasa, atau hal yang akan merugikan kehidupanmu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebuah artikel saya mau lihat bagaimana seorang Warren Buffett, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia seorang pialang saham yang begitu terkenal. Pada waktu terjadi resesi 1988, saudara yang kasih oleh Tuhan, dia mengambil keputusan yang orang menggeleng-gelengkan kepala. Mayoritas orang pada waktu itu berkata itu sesuatu yang bodoh. Sesuatu yang benar-benar tidak dipikirkan dengan baik. Dalam kondisi pasar yang hancur, dia mengambil keputusan yang tidak bisa diterima oleh logika mayoritas orang, saudara. Itu akan mempengaruhi masa depannya. Dia membeli saham Coca-Cola kurang lebih 6% pada waktu itu. Dengan nominal 400 juta, saudara. Tetapi dampak yang dialami hampir setiap tahun dia mendapat dividen, saudara. Itu bukan ratusan juta, bukan 400 juta tiap tahun, saudara. Tahun 2013 kemarin dia mendapat, tahun-tahun sebelumnya saya tidak catat, saudara. Jadi setiap tahun dia mendapat, 2023 dia mendapat 11 triliun. 2024 dia mendapat 12 triliun. Sebelum-sebelumnya, saudara, itu saya nggak hitung. Jadi hampir tiap tahun dia mendapat dividen yang begitu luar biasa oleh karena keputusan yang orang berkata keputusan yang konyol, saudara. 1 tahun 1 triliun itu bukan uang yang sedikit, saudara. Itu uang yang benar-benar banyak. Tapi keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang merubah kehidupannya.
merubah arah keberadaannya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu itu saja mungkin usahanya, tentu ini orang yang cukup besar, banyak usahanya di bidang yang lain. Tapi kalau kita orang yang biasa, hanya punya saham ini saja saudara, kita mendapat setiap bulan 1 triliun. Hasilnya kita nggak kerja apa-apa, kita cuma diam, uangnya yang kerja saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu hasil yang begitu luar biasa. Saya mau katakan kepada kita hari ini, mari kita belajar kepada Tuhan. Supaya Tuhan menuntun kehidupan kita. Untuk mengambil tindakan yang benar. Di dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, dalam usaha kita. Kita berdoa, Tuhan tolong. Engkau sertai, Engkau tuntun. Supaya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tidak akan merugikan, yang tidak akan merusak, yang tidak akan membawa penyesalan di kemudian hari, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita kan tidak mau berkata bodoh sekali saya. Bodoh sekali saya. Aduh, mengapa saya melakukan itu? Mengapa saya bertindak? Mengapa sudah yang kasih oleh Tuhan? Iya, penyesalan selalu di belakang. Tapi pada waktu Tuhan menuntun kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa kita. Melihat kasih karunia dan yang begitu hebat dalam hidup ini. Ada seorang yang bernama Jeff Bezos, saudara. Dia keluar dari sebuah usaha dan pekerjaannya. Dan orang lain berkata itu tindakan yang bodoh. Tindakan yang nggak bisa diterima oleh mayoritas logika manusia. Dia punya pekerjaan yang orang berkata, mapan di Wall Street saudara dengan gaji yang begitu baik pada waktu itu. Untuk kalangan orang muda mereka berkata, kamu sudah bolehlah hidup kamu. Dia mengambil keputusan yang bagi kebanyakan orang itu tidak benar, tapi menurut dia itu adalah yang benar saudara. Dia pindah ke Seattle, dia mendirikan usahanya di garasi ayahnya, di garasi rumah saudara. Dengan yang nama kita kenal Amazon saudara. Kejayaan Amazon yang tadinya tujuannya untuk menjual buku saudara. Itu menjadi raksasa toko online terbesar dunia yang terkenal sekarang ini. Dan menjadikan hidupnya salah satu orang yang terkaya. Salah satu dalam sejarah yang ada. Keputusan kita gak perlu harus mungkin jadi seperti Jeff Bezos ini saudara. Tapi kita belajar, biarlah keputusan-keputusan yang kita ambil, jangan adalah keputusan yang akan membawa dampak penyesalan di kemudian hari. Keputusan yang kita ambil jangan adalah keputusan yang akan membawa kita dan marah kepada diri sendiri, menyesali. Atau hidup kita seperti yang dialami oleh Ronald Wayne saudara. Dia hanya melihat dua rekannya berada di kejayaan. Menikmati pribadi sebagai ikon dunia. Sebagai orang yang sukses. Sebagai orang yang luar biasa. Dan menyesali mengapa saya dulu begitu bodoh. Mengapa saya bertindak salah. Hari ini saya mau katakan kita berdoa kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui dia dalam segala lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Biarlah setiap apa yang engkau rencanakan di dalam hidup pribadimu. Engkau menjalani kehidupan yang terbaik di sana. Amin. Setiap apa yang engkau kerjakan untuk masa depanmu. Tindakanmu saudara. Biar itu rancangan Tuhan yang terbaik. Yang engkau terima. Untuk keluargamu, untuk masa depanmu. Biar itu yang terbaik saudara. Caranya apa? Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hadirkan Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Percayakan masa depanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat tangan Tuhan akan menyertai hidupmu. Kita nggak tahu bagaimana ke depan saudara. Tapi saya percaya. Engkau akan melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang luar biasa. Biarlah masa depan yang belum kelihatan. Hari-hari yang belum kita tahu bagaimana nasibmu, keberadaanmu, keluargamu, pribadimu, usahamu sudah yang kasih oleh Tuhan. Biarlah Tuhan bisa membuat keajaiban di sana. Tuhan bisa membuat sesuatu hal yang luar biasa, hal yang besar di sana. Bahkan firman Tuhan berkata apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Tuhan biar sediakan itu dalam hidupmu sebagai pribadi yang mengasihi Tuhan. Satu kali waktu orang bisa melihat,
Dulu kan dia biasa, tapi mengapa dia luar biasa? Jadilah kesaksian mengenai keajaiban Tuhan untuk masa depanmu. Bagaimana Tuhan mengangkat, memberkati. Dan engkau melalui jalan yang benar. Dan tidak jalan yang menghancurkan, yang merugikan, yang membuat engkau menangisi, menyesali perbuatan yang salah engkau ambil dalam kehidupan ini. Amat terlebih saya mau katakan saudara, mengenai keselamatanmu. Keselamatanmu ditentukan bagaimana hidupmu hari ini. Keselamatanmu ditentukan bagaimana kasihmu hari ini. Dan pada waktu kita tinggalkan dunia, semua oleh karena hasil yang kau buat di hari-hari ini. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, ambil keputusan yang benar dalam pribadimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam kerohanianmu. Engkau tidak akan pernah menyesali keputusan yang terbaik yang engkau akan ambil. Tapi terkadang keputusan yang salah akan membawa dampak yang tidak hanya merugikan dirimu. Tapi kalau itu berbicara kerohanian saudara, itu akan membawa dampak yang kekal, yang tidak bisa lagi dirubah, tidak bisa lagi dipulihkan. Oleh karena tidak ada lagi waktu, tidak ada kesempatan untuk seseorang bisa berubah. Hari ini adalah waktunya, di mana engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Tundukkan kepalamu di hadapan hadirat Tuhan. Minta supaya Tuhan memberkati tahun 2026 dengan berkat-berkat Tuhan. Dengan jalan yang terbaik, dengan berkat yang luar biasa, dengan keputusan yang benar, dengan tindakan yang benar, dengan berkat yang luar biasa. Dan biarlah hari-harimu di tahun 2026, engkau tidak akan pernah menyesali keputusan yang kau akan ambil. Engkau tidak akan menyesali tindakan yang kau ambil. Karena keputusan yang benar yang kau ambil oleh karena Tuhan yang menuntun. Tuhan yang memegang tanganmu. Tuhan yang menyertai hidupmu. Tuhan yang hadir di dalam hidupmu. Kami perlukan, kita nyanyikan pujian ini saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu. Oh, haleluya. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau lagi. Kami perlu ya Tuhan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Hari esok adalah misteri bagi saya dan saudara. Hari esok adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk masa depan seseorang. Hanya Tuhan yang berkuasa untuk merangkaikan masa depan yang indah, masa depan yang manis, masa depan yang luar biasa, masa depan yang gilang gemilang saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah keputusan yang kau ambil dalam hari-hari ini bukan keputusan yang akan mendatangkan kerugian dalam hidupmu. Keputusan yang mendatangkan kerugian dalam usahamu. Keputusan yang akan engkau sesali di kemudian hari. Minta kepada Tuhan supaya setiap keputusan yang engkau ambil adalah keputusan yang terbaik,
yang akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan di dalam hidupmu. Supaya Tuhan meluruskan jalanmu, Tuhan meluruskan hidupmu. Engkau akan bersukacita di kemudian hari. Saat ini engkau biasa-biasa saja di pandangan orang. Engkau bukan orang yang hebat, engkau bukan orang yang luar biasa. Tapi saya mau katakan, pada waktu engkau percayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau akan melihat engkau adalah orang yang akan diperhitungkan di kemudian hari sebagai orang yang luar biasa. Oleh karena Tuhan melakukan keajaiban yang luar biasa dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dia akan menuntun engkau di jalan yang luar biasa. Engkau tidak akan semakin turun, tapi akan semakin naik. Hal-hal yang kecil yang engkau akan ambil, ataupun hal-hal yang besar, itu tidak akan merugikan hidupmu, tapi akan membawa dampak yang begitu luar biasa untuk masa depanmu. Orang-orang tua yang ada, engkau berdoa untuk hari-hari yang kita lalui ke depan. Anak-anak muda berdoa untuk hari-hari yang engkau akan lalui ke depan. Setiap keputusan apapun juga, minta Tuhan, biarlah ini yang terbaik dari Tuhan. Ini yang terindah dari Tuhan. Ini yang termanis dari Tuhan. Ini akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita nyanyikan terus pujian ini. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan, kami perlu Tuhan. Haleluya, keajaiban-Mu. Haleluya, Yesus, kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Tuhan lagi. Kami perlu, haleluya. Kami berserah, kami berserah Tuhan. Biar Engkau berdaulat atas hidup kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu lagi, kami perlu Tuhan. Haleluya, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Yesus lagi, sekali lagi kami perlu. Haleluya, keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau, oh kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Kami perlu Kau Tuhan.
sanggup. Engkau sanggup Tuhan untuk merangkai hari depan yang indah bagi kami. Engkau sanggup membawa kami, menuntun kami untuk mengambil keputusan yang benar, tindakan yang benar, yang mendatangkan berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hadir hari ini. Engkau berkati kami Tuhan. Tuntun kami untuk menikmati jalan yang penuh dengan kasih karunia. Jalan yang penuh dengan berkat. Jalan yang penuh dengan anugerah. Dijauhkan kami dari jalan-jalan yang akan menyesatkan kami. Dari jalan yang akan menghancurkan kami. Dari jalan yang akan merugikan kami. Dari jalan yang akan membuat kami jauh dari Tuhan. Kami berkata hari ini, di dalam nama Yesus, jalan-jalan kami adalah jalan-jalan yang benar. Jalan-jalan kasih karunia. Jalan yang dipenuhi dengan pemberian-pemberian Tuhan. Ada keajaiban Tuhan di sana. Ada anugerah di sana, ada perlindungan, ada kasih karunia, ada kekuatan, ada berkat. Dan kami jauh dari kecelakaan dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami ke depan adalah hari-hari yang luar biasa. Oleh karena Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita percaya kita semua telah diberkati lewat firman Tuhan yang telah disampaikan. Menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Tuhan berkati hamba Tuhan yang telah memberkati kita lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Besarkan nama Tuhan dan persembahan dijalankan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang.
lagi mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Allah yang ajaib. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur pagi hari ini, kesempatan Engkau berikan bagi kami. Kembali kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih ada firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami percaya firman menjadi bagian kami semua. Yang menguatkan iman kami. Yang akan terus memampukan kami ketika kami mengambil keputusan Tuhan. Dan biarlah keputusan yang kami ambil, semua itu yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sebab itu kuatkan kami, mampukan kami. Bukan sekadar kami menjadi pendengar firman-Mu Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami. Dan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Dalam keluarga hamba-Mu berkati. Terlebih dalam pelayanan mereka Tuhan Engkau berkati. Pakai mereka dengan luar biasa. Hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada Tuhan. Menjadi bagian hamba-Mu. Dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya setiap apa yang kami telah berikan Tuhan. Itu tidak akan sia-sia Bapa. Tapi biarlah itu menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan akan mengembalikan sesuai dengan janji firman dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan buat berhasil. Dan semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat berkat-Mu Tuhan. Dan kami telah memberikan korban syukur kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan. Raja di atas segala raja yang layak untuk kami puji, muliakan dan tinggikan dalam hidup ini. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini yang Engkau berikan bagi kami. Kami telah memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Firman Tuhan juga telah diberitakan bagi kami. Biarlah kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Menjadi serupa dan segambar seperti Engkau. Menjadi pribadi yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Menjadi ahli-ahli waris dari kerjaan sorga. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati umat-Mu yang telah hadir beribadah hari ini. Yang datang dengan susah, Engkau bawa mereka dengan pulang dengan penghiburan dari Tuhan. Yang datang dengan sakit, biarlah di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau pulang dengan kesembuhan. Engkau datang dengan berbagai macam masalah, tantangan, beban berat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulang dengan kemenangan dan jalan keluar. Pertolongan dari Tuhan menjadi bagian hidup-Mu. Menyerahkan hidup kami di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami. Biarlah tuntunan Tuhan ada bagi kami. Umat-Mu dalam usaha dan pekerjaan di sepanjang minggu ini. Hamba berdoa biarlah di dalam nama Yesus Engkau berkati usaha jerih lelah mereka. Apa yang kami usahakan tidak ada yang sia-sia dan percuma. Oleh karena Tuhan membuat hidup kami diberkati dan berhasil adanya. Lindungi kami dengan perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari hal yang bisa merugikan kami. Kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Jauhkan bagi kami di sepanjang minggu ini. Kami aman dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sana keluarga kami yang terpisah jauh dari kami. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, belajar, kerja, Engkau berkati hidup mereka. Engkau berkati keberadaan mereka. Yang kerja, yang berusaha Tuhan. Hidup mereka ada dalam kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Semakin mengasihi, mencintai Tuhan menjadi bagian hidup mereka. Masa depan yang diberkati Tuhan ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Semua umat Tuhan yang telah berkorban melayani Tuhan hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang kami persembahkan untuk Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan balas berkat. Lebih dari apa yang kami pikirkan dan harapkan dalam hidup ini. Kemuliaan, pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Tuhan saja.
Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang diberkati, dicintai oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai dari siang hari ini. Kiranya engkau selalu menikmati kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam hidupmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada ketentraman. Shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampaikan salam kepada samping kiri kanan saudara. Cek. Cek 1, 2. Saudara, kalau yang mau ikut sosialisasi, saudara bisa ikuti, ini bapaknya sudah datang, sudah ada.